92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di program Pelangi Kasih. Dan hari ini hari spesial ya, hari nyepi ya. Harusnya kita nyepi-nyepi. Ya, hari Senin 11 Maret 2024 ya, yang juga bertepatan dengan hari nyepi begitu ya, tahun baru Saka 1946 ya. Dan seperti biasanya setiap hari Senin sekalipun hari libur, rekan-rekan dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung tidak libur ya, tidak lelah untuk memberikan edukasi dan juga menemani Sobat Maestro. Kalau Sobat Maestro ada pertanyaan atau juga topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama rekan-rekan dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung, langsung ya SMS atau WhatsApp di 081 321 000 925. Nah, saya nggak usah memperkenalkan diri, soalnya tadi sudah muncul suara khasnya Ibu Sarah, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Hai Mas Ari. Ya, wah ini hebat ya, sepi-sepi. Ari, biasanya orang liburan rame-rame ke Bali nih, Ibu Sarah. Oh ya, saya nggak ke Bali, saya cukup di Bandung dengan Mas Ari aja dan para Sobat Maestro ya. Oke, nah kita melanjutkan bahasan kemarin. Ini kok kayaknya kemarin mood swing. Sekarang ini, apakah ini jadi salah satu obatnya mood swing, Bu? Betul, salah satu yang kita bisa pakai itu adalah namanya mood booster ya. Kita mau bahas dan nanti mirip dengan hari raya nyepi ya. Oh. Salah satu terapinya adalah kita harus nyepi, Mas Ari ya. Oke. Nah, seperti apa Bu ini hubungannya mood swing dengan mood booster ini, Bu? Oke. Kita mau refresh yang minggu lalu. Minggu lalu ya, betul ya? Iya. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai mood swing. Mood swing itu adalah mood yang berubah terlalu cepat atau drastis gitu ya, dari mood yang good mood menjadi bad mood gitu ya, atau dari bad menjadi good gitu ya. Nah, tapi kalau yang hari ini saya mau lebih bahas adalah yang bad moodnya, karena saya kira teman-teman kalau dalam satu suasana bahagia tidak terlalu mempengaruhi kinerja kita, tidak mempengaruhi banyak dengan perasaan dan pikiran. Tapi yang seringkali membuat kita bermasalah dengan aktivitas sehari-hari adalah lebih ke arah bad mood. Nah, ketika kita dalam posisi bad mood, apa sih yang kita perlu lakukan, Mas Ari? Nah, untuk itu makanya kita perlu mood booster ya. Kalau mood itu kita sudah tahu ya, di minggu lalu saya bilang bahwa mood itu adalah suasana hati. Nah, kalau booster artinya pendorong atau pendongkrak supaya hati kita yang lagi bad itu keluar dari bad moodnya, kita bisa mengendalikan mood kita dan kita bisa kembali kepada suasana yang normal gitu ya, nggak lagi merasa bete, kita mulai kembali bisa perlahan-lahan meninggalkan bad mood kita. Itu Mas Ari. Oke, jadi seperti kemarin ya, artinya bad mood ataupun apa sih ya bad mood ini kan juga siapapun juga merasakan ya Bu ya. Jadi tidak monopoli satu makhluk, satu pribadi, tapi semua orang begitu. Betul. Nah, seperti yang kita contohkan, ternyata di Alkitab itu tuh yang pernah mengalami mood swing ternyata pria. Banyak laki-laki ya Bu. Iya ya. Jadi Raja Herodes itu pria gitu ya. Jadi itu bisa terjadi kepada siapa saja, walaupun secara pengalaman mungkin wanita lebih banyak yang mengalami ini karena bermain dengan perasaan. Jadi kita tidak bicara gender hari ini, tapi kita lebih bicara bagaimana kita keluar dari bad moodnya. Jadi ya tadi mood booster itu adalah sesuatu yang bisa mendorong kita kembali kepada suasana hati kita yang normal, ceria, senang, bermanfaat gitu ya. Setelah mengalami kejadian-kejadian yang buruk atau traumatik, sehingga kita bisa mengendalikan emosi. Nah, sebenarnya ada satu yang kita perlu cermati di dalam dunia konseling atau dunia psikologi, itu adalah yang namanya mood disorder. Jadi ternyata mood ini juga ada yang namanya mood disorder nih Mas Ari. Jadi bagaimana seseorang itu tidak bisa mengendalikan atau mengontrol emosinya, gitu ya. Nah itu disebut dengan mood disorder.
Nah, apa ciri-ciri orang yang bete, orang yang mood disordernya terganggu ya? Sebenarnya mirip sih dengan yang mood swing kemarin ya. Suasana hatinya tuh yang sedih, cemas ya, merasa kosong, merasa putus asa, merasa tidak berdaya, terus minder ya, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak berharga, merasa bersalah yang berlebihan. Terus yang paling buruknya adalah mulai ada keinginan untuk mengakhiri hidup, ya. Nah, itu yang perlu kita cermati dari mood disorder ini, gitu ya. Kemudian kita mulai kehilangan minat untuk aktivitas sehari-hari. Suruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau. Nah, itu tuh yang lagi mood disorder ya. Kemudian mulai bermasalah dengan orang-orang terdekat ya, bermasalah dengan pasangan, bermasalah dengan anak-anak ya, karena dia sendiri tidak bisa mengendalikan emosinya. Bagaimana dia bisa memahami orang-orang yang ada di sekitar dia? Ya, nah jadi ini perlu dicermati ya, Sobat Maestro. Kenapa? Karena saya menemukan sebenarnya mood disorder ini ada banyak pencetusnya. Tapi pencetus yang paling utama adalah stres yang berkepanjangan. Bukankah hari-hari ini kalau ditanya siapa sih yang nggak stres? Saya nanya Mas Ari, Mas Ari hari ini stres nggak? Masih stres, Bu. Jadi fluktuatif gitu, Bu. Ya, kemarin kayaknya sudah oke. Tiba-tiba badai datang lagi gitu. Jadi aduh. Nah, itu ketika badai datang dan kita mulai stres, Mas Ari. Setiap orang itu ada yang namanya batas ambang kekuatan untuk menahan stres. Ada bordernya. Nah, ketika stres ini konsisten, stres ini nggak berubah, setiap hari kita stres, maka itulah yang sering terjadi namanya burnout ya. Kita keluar, meluap karena kita sudah nggak tahan lagi. Setelah itu lama-lama depresi dan itu yang kita takutkan. Nah, makanya saya senang kalau saya bisa berbagi dengan para Sobat Maestro, karena saya sendiri pun dalam hal pekerjaan saya sehari-hari itu gampang banget stresnya gitu, dan apa yang membuat kita bakal jadi mood disorder adalah kalau stres itu tiap hari dan lama-lama kita mulai kebal tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh udah stres yang berkepanjangan. Dan itu tuh seperti menumpuk gitu ya, kita menumpukan sampah-sampah ya di dalam satu wadah yang lama-lama itu meledak gitu loh. Nah, itu yang seringkali kita harus waspadai, Mas Ari. Iya, jadi bad mood sendiri bukan sebuah penyakit ya, Bu ya. Justru kalau itu tidak diatasi dengan benar, nah itu akan menimbulkan disorder begitu ya, Bu ya, dan yang lain-lainnya. Betul ya. Jadi kita perlu di mood swing sebenarnya, kemarin juga kita sudah bahas apa sih yang kita bisa lakukan. Kalau ini belum sampai kepada mood disorder, kita masih dalam taraf stres yang masih biasa. Sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang kita bisa lakukan. Yang pertama, mendengarkan musik, katanya ya, musik-musik yang tenang, musik-musik klasik, itu ternyata membuat ketenangan. Atau musik-musik rohani, ya, itu juga memberikan ketenangan untuk kita bisa menurunkan tingkat stres kita. Itu yang pertama ya. British Journal of Psychiatry, dia bilang adalah pasien depresi akan lebih cepat sembuh ketika mendengarkan musik. Jadi ini terapi yang paling gampang ya, dengerin Radio Maestro, musik-musiknya, lagu-lagu rohani itu menjadi salah satu terapi yang paling sederhana. Yang kedua, ternyata yang menarik adalah tidur siang. Nah, seringkali kita para orang dewasa itu sangat sulit untuk mengatur tidur siang. Karena pekerjaan lah, karena banyak aktivitas. Tapi ternyata tidur siang selama 15 menit itu sangat menolong. Journal of Sleep Research, dia bilang orang yang memiliki jam tidur siang jarang mengalami bad mood tuh kan. Terus ada satu lagi, The National Sleep Foundation atau NSP, dia bilang dengan kita tidur siang itu meningkatkan suasana hati, kewaspadaan, serta meningkatkan kinerja. Jadi kita itu
bisa melakukan tidur siang 15-20 menit saja. Ini juga pergumulan saya, Sobat Maestro. Saya juga nggak bisa tidur siang. Iya, ini kalau nggak salah di Microsoft itu diberlakukan, Bu. Jadi karyawannya diberikan hak untuk tidur siang gitu, minimal 15 menit. Makanya kinerjanya sampai sekarang kan masih belum ada yang menandingi Microsoft ya, karena memang karyawan-karyawannya moodnya itu stabil gitu, Bu. Begitu informasinya. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang karyawan pada zaman itu, ada Chevron ya di Pekanbaru. Dia selalu bilang, Bu Sarah kalau mau ketemu saya jangan jam 12. Saya kira dia istirahat makan siang. Terus mereka bilang enggak. Kami itu diwajibkan setiap siang untuk tidur 15 menit. Jadi mereka tahu bagaimana cara meningkatkan kualitas supaya karyawan tidak stres dan secara kecerdasan tidak turun gitu. Nah, Sobat Maestro, ayo ya, sekali lagi hari-hari ini kita harus menjadi orang yang bahagia, orang yang sehat secara mental, orang yang kuat, orang yang sehat secara emosi juga gitu ya. Jadi dengar musik, tidur siang. Nah, yang ketiga katanya Mas Ari, ngobrol bersama teman dan keluarga. Nah, ini juga sesuatu yang perlu akhir-akhir ini kita coba lakukan. Saya satu kali diizinkan Tuhan berkunjung ke Vietnam. Terus ada sesuatu yang berbeda dengan budayanya orang Vietnam. Mereka itu rumahnya jarang yang punya ruang tamu, Mas Ari. Ya. Tapi mereka punya halaman itu luas, selalu disusun kursi-kursi. Kenapa? Karena mereka membangun budaya bercerita. Jadi kan kalau di dalam ruangan mungkin panas. Jadi mereka budayanya sore hari itu kumpul untuk duduk minum kopi sambil bercerita. Wah, ini luar biasa. Iya. Betul. Sama kayak di budaya Jawa kan juga gitu, Bu, ya, rumahnya ngampar gitu. Kayaknya di Indonesia juga zaman dulu sih, kalau zaman sekarang mah kayaknya susah ya. Kalau zaman dulu kan kalau kita ngelihat kan rumahnya luas-luas dan nggak tersekat-sekat gitu kan, Bu. Apalagi kalau zaman dulu itu bulan purnama. Wah, itu udah pada nggak ada yang di dalam rumah, Bu. Di luar rumah semuanya, Bu. Nah, itu dia. Itu yang kayaknya sudah mulai hilang dari budaya hidup kita. Iya. Bahkan ketika kita di gereja pun, karena kita gerejanya kadang-kadang besar, datang duduk pulang gereja, dadah Tuhan berkati. Jadi jarang yang punya kesempatan kita bisa gimana minggu kemarin, gimana kondisinya, ada yang bisa kita bantu, jarang gitu. Yang ada kita just salaman sama pendetanya, just say goodbye sama kita dan pulang. Nah, mungkin ini yang hari-hari menambah kesetresan kepada banyak orang. Banyak orang mencari siapa ya yang bisa mendengarkan cerita saya gitu ya. Sehingga ya itu akhirnya kita hidup untuk diri kita sendiri, kita pendam semua perasaan-perasaan kita, dan akhirnya terjadilah mood disorder tadi, Mas Ari. Oke. Iya, jadi ini penting ya Sobat Maestro ya untuk disimak ya. Dan tadi tuh cukup bagus tuh yang Ibu Sarah sampaikan, ketika kita sudah kebal, artinya disordernya itu sudah lumayan akut ya, Bu ya. Kan ada orang yang nggak ada ekspresi gitu. Betul. Yang akhirnya tuh kalau kita lama lihat, loh kok dia kerjanya cuma bengong doang gitu loh, ya kan? Jadi akhirnya ya itu tadi, stres yang konsisten, sampai tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya sedang lagi stres. Betul. Oke. Nah, kalau tadi kan kita bicara ngobrol bersama dengan teman keluarga gitu ya. Nah, ini yang saya selalu ingin ingatkan kembali, bahwa orang Indonesia itu selalu punya paradigma yang salah tentang kesulitan dan penderitaan. Kita, Sobat Maestro, termasuk saya, ketika kita mengalami kesulitan, kita jarang mau berbagi sama orang lain. Kenapa? Karena kita tuh selalu memandang bahwa kesulitan yang kita alami, kesusahan yang kita alami itu selalu munculnya akibat dosa. Terus yang kedua, kita memandang, ada roh jahat. Terus yang ketiga, kita memandangnya bahwa itu kutukan dari Tuhan. Terus yang keempat, kalau saya mau cerita, itu adalah bagian dari cacat atau aib keluarga. Nah, seringkali akhirnya kita memendam dengan sangat dalam semua perasaan kita. Aduh, jangan sampai
jangan-jangan nanti orang lihat gue kayaknya dianggap gue baru bikin dosa. Aduh, jangan-jangan di dalam hidup gue ada roh jahat. Aduh, jangan-jangan gue dikutuk orang, dikutuk Tuhan. Aduh, jangan-jangan ini jadi aib nanti buat suami, buat anak-anak kita. Sehingga kita akhirnya memilih diam 1000 bahasa, terkunci di dalam stres kita tadi. Yang pada akhirnya kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus bisa menaklukkannya, mood booster kita, menaklukkan emosi kita bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita. Tapi tetap di kita harus ada perubahan bagaimana cara kita memandang ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tantangan. Ya, saya bagikan ada 7 paradigma yang pernah diajarkan Pak Jul di dalam bukunya Seni Merayakan Hidup yang Susah. Ya, saya ingin mengingatkan gitu ya supaya hari ini kita aware gitu ya, bahwa yang pertama adalah masalah itu tidak untuk disimpan tapi dibagikan. Ya ampun, Bu Sarah, masa masalah saya bagi-bagiin? Belum tentu orang lain mau dengar masalah kita. Agree. Ya, tapi ada tapinya nih. Kita akan selalu punya orang-orang yang mencintai kita, yang sebenarnya mereka mau kok dengar cerita kita. Tapi seringkali kita di kepala kita berpikir apa? Udahlah, ini kesusahan gue aja, gak usah gue ceritain ke orang lain. Padahal orang lain, termasuk pasangan kita, anak-anak kita, mereka tuh gak pernah tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Makanya hari ini kita belajar, yuk jangan disimpan, tapi dibagikan. Kepada siapa kita bisa bagikan? Kita bisa berbagi yang pasti kepada orang-orang kita terdekat, gitu ya Mas Ari? Iya, betul. Terus Sobat Maestro bilang sama saya, suami atau istri atau anak-anak semua sibuk, nggak bisa memperhatikan saya. Oke, kita naik. Coba, apakah Bapak Ibu punya sahabat, punya teman dekat yang bisa mendengarkan kita? Terus Sobat Maestro bilang, Bu, sama Bu. Ya, saya nggak punya keluarga yang mau dengar, juga sahabat saya nggak mau dengar, katanya gitu ya. Oke, coba kita naik lagi. Bapak Ibu apakah pernah hadir di komsel? Ya, biasanya di komsel itu adalah tempat kita bisa berbagi dengan sesama anggota komsel. Aduh Bu, saya juga nggak ikut komsel. Apalagi saya udah tua Bu, mau keluar susah. Ya, udah jarang saya itu. Nah, yang senior-senior, yang lansia Bu, saya tuh sendirian loh di rumah. Oke, mungkin kita bisa sesekali telepon hamba Tuhan di gereja untuk diajak, boleh dong datang ke rumah. Biasanya suka ada tim besuk ya, betul. Boleh dong. Oke, kalau tim besuknya juga nggak ada, pilihan yang terakhir, Bapak Ibu boleh telepon ke RKP, Rumah Konseling Parahyangan. Tapi kalau Rumah Konseling Parahyangan juga, misalnya ya, Bapak Ibu kesulitan untuk menghubungi di call center, saya selalu bilang, ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dia menyediakan bukan hanya telinganya, tapi hidupnya, ya, semuanya untuk kita. Hari ini kita punya Tuhan yang besar, yang senantiasa siap mendengarkan kita. Tapi balik lagi, kalau kita masih ada yang tadi keluarga, yuk kita ceritain. Nah, pertanyaannya gimana nih, gitu ya? Tadi tidak untuk disimpan tapi dibagikan. Ya, masalah betul. Itu nggak boleh disesalkan, katanya harus dirayakan. Nanti saya bagikan di sesi yang lain ya. Cuman saya cuman mau mengingatkan lagi bahwa masalah itu bukan tanda kelemahan tapi kekuatan. Masalah tidak boleh menjauhkan tapi mendekatkan kita dengan Tuhan. Masalah tidak untuk dihindari tapi dihadapi. Masalah bukan kutuk tapi berkat. Masalah bukan cobaan tapi ujian yang mendapatkan mahkota. Amin ya. Ini adalah 7 paradigma untuk memandang masalah. Saya nggak akan membahas ini, hanya just remind saja ya. Kenapa kita perlu menceritakan ini? Kita belajar dari seorang Raja Daud ya. Di Mazmur 32 ayat 3, Daud pernah bilang begini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Bayangkan, ketika Daud menyembunyikan dosanya, ya, dia ngerasa, dia tuliskan ketika dia mulutnya mingkem, katanya, tulang-tulangnya menjadi lesu, ya, tulang-tulangnya nggak enak. Ya, saya percaya ketika kita menjadi stres, coba ya, stres itu membuat badan kita tuh nggak nyaman, nggak enak ya. Saya selalu, mami saya tuh bilang gini nih, Vi, katanya, dia panggil saya Vi, amun jelma mami teh kergering, cina gitu ya. Terus saya bilang, Mam,
Mami kan manusia, Mami bisa rasakan. Jadi dia selalu bilang, duh gak enak badan itu. Tapi sebenarnya yang saya lihat bukan karena badannya yang gak enak, tapi lebih kepada perasaannya, emosinya lagi gak enak gitu ya. Jadi akhirnya dia ngerasa semuanya bermasalah. Nah di Mazmur 32 ayat 4 di situ Daud nerusin, dia bilang gini, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Ini keluhannya Daud kepada Tuhan ketika dia ada dosa dan dia nggak tahu dia harus cerita kepada siapa. Sampai pada akhirnya dia bisa keluar dari itu dan dia dipulihkan. Nah, Sobat Maestro, kalau hari ini saya boleh tanya, apa yang sedang Sobat Maestro alami? Hal apa yang sedang memberatkan Sobat Maestro yang membuat hari ini rasanya seperti Daud tadi berkata, tulang tuh rasanya ngilu, gak enak, sum sampai berasa. Berarti ada yang harus kita keluarkan. Yuk kita lihat apa yang sedang terjadi dengan hidup kita. Di Mood Swing saya pernah bilang, kita perlu tahu apa yang menjadi penyebab membuat kita bad mood. Kita harus kenali, kita harus amati, sehingga kita tahu cara keluarnya. Apa sih penyebabnya? Nah, minggu lalu sebenarnya saya sempat mengajarkan sedikit bagaimana kita menuliskan jurnal. Nah, hari ini kan hari Nyepi ya. Saya bangga dengan rekan-rekan kita dari agama Hindu yang satu hari ini mereka tidak melakukan apapun, mereka diam di rumah, mereka merenungkan hidup mereka. Nah, kita bisa belajar gitu ya. Sebenarnya sama, di dalam kekristenan, Tuhan juga rindu kita punya waktu untuk duduk diam, untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kita bisa melihat deep ke dalam diri kita. Apa yang salah dengan diri kita? Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan hidup kita? Nah, cara pertama untuk kita bisa mengeluarkan semua emosi yang ada di dalam hidup kita adalah dengan menuliskan jurnal. Menuliskan pikiran yang ada di kepala kita, menuliskan perasaan kita. Perasaan itu kita bicara lagi marah, lagi sedih, lagi emosi ya marah itu ya, lagi kecewa, lagi bingung gitu ya, lagi frustasi, lagi merasa apa lagi ya, bahasa emosi itu cukup banyak ya. Banyak, betul. Ada ratusan ya. Iya, perasaan-perasaan. Cek aja di HP ya. Di HP itu kan ada banyak banget emoticon ya Bu ya. Itu kan mewakili sampai bingung kita. Kadang-kadang mengungkapkan perasaan kita itu diwakili dengan emosi yang mana nih sampai bingung. Iya, jadi dengan cara kita dengan menuliskan itu kita mengeluarkan emosi kita. Kita bisa menuliskan di satu buku gitu ya. Ketimbang kita nonton sinetron, tambah sedih, tambah marah, emosinya tambah deep. Mendingan kita sambil dengerin musik-musik sahdu gitu ya, musik-musik instrumental di YouTube, kita mulai nulisin. Saya ingat ketika saya mengalami kemarahan, sakit hati, waktu itu Pak Jil bilang, Sarah, tuliskan peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidup kamu yang sampai hari ini kamu gak bisa lupain. Itu saya nulis, itu tulisan itu sampai si penanya itu nekennya itu yang neken gitu ya, sampai nyaris bolong gitu karena tekanan emosi. Dan saya cuma bisa nulisin di situ, saya marah dengan peristiwa itu. Terus melanjutin lagi, nulis itu udah susah banget, yang ada nangis gitu. Tapi ketika saya berhasil menuliskannya itu, sepanjang tulisan itu saya bisa selesaikan, ada sebuah kelegaan. Saya boleh bakar, saya boleh simpan tulisan itu. Tapi pada akhirnya proses yang saya jalani adalah menolong emosi saya keluar gitu ya. Ketika saya dikecewakan, ketika saya merasa direndahkan, saya tulis hari ini saya sedih. Saya rasa saya gak salah, tapi kenapa saya dimarahin gitu ya. Wah, saya senang banget saya bisa tulisin itu. Yuk Bapak Ibu yang sudah senior, ketimbang di rumah sedih gitu ya, coba tulisin ya sambil di taman, nulis gitu ya. Tulisannya gak kebaca Bu Sarah, gak apa-apa, orang nulisnya buat diri sendiri dan Tuhan kok gitu ya. Aduh Bu Sarah, saya tuh sekarang tangannya udah getar-getar, jadi kalau tulisannya udah rege-rege gitu ya, gak bagus, gak apa-apa. Tuhan itu bisa baca semua tulisan kita yang rege-rege ya, yang tulisannya kayak dokter. Tapi apa yang kita mau pelajari?
kita bisa menuliskan semua perasaan, emosi yang kita alami untuk kita bisa mengeluarkannya dari dalam diri kita. Yeah. Ya, setiap peristiwa, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata ketika saya marah saya ternyata begini, oh saya itu ternyata orangnya moody, ketika saya nggak dapat kopi pagi hari saya udah marah-marah, oh saya itu kalau anak saya nggak bawain nasi kuning saya marah gitu ya. Nah kan dari situ kita bisa mengerti, aduh ternyata udah bukan sekali saya marah soal nasi kuning, minggu lalu saya marah juga nih soal nasi kuning, minggu ini saya marah gara-gara bubur, oh minggu ini saya marah gara-gara ini. Sehingga kita bisa melihat ternyata saya itu orang yang sangat mudah marah gitu ya. Jadi kita bisa melihat deep ke dalam apa sih yang sebenarnya kita sedang lalui setiap hari. Nah, itu menulis jurnal tuh Sobat Maestro. Tadi saya sempat menemukan satu lagi, ternyata kita bisa menulis surat. Hah? Menulis surat? Yang bener Bu Sarah, sekarang udah kagak ada kantor pos surat-suratan pakai perangko gitu ya. Kangen ya, dulu kita bisa kirim surat Natal, kita pajang, aduh seneng banget. Sekarang itu momennya sudah nggak ada, kirim by WA, gambarnya sama, aduh bosen kadang-kadang ya. Saya masih kangen tulisan tangan ya. Selamat Natal Sarah, terus aduh bangga banget aku pajang. Nah, apakah kita mesti tulis surat ini untuk orang lain? No. Saya mau ceritain ada satu kisah di Inggris. Ini kisah pria yang menulis surat setiap hari untuk istrinya ketika dia dikirim berperang ke Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua. Ini adalah yang menceritakan cucunya, namanya Elup Fige. Dia menceritakan kisah kakeknya yang menikah selama 65 tahun, dan ada masa pada waktu itu si suaminya, kakeknya ini harus berangkat perang ke Jepang. Di tengah peperangan dia menuliskan surat itu. Setiap hari dia menuliskan, saya kangen, saya rindu. Dia cerita suasana peperangan. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, ketika banyak rekan-rekannya yang mati, ada banyak orang yang pulang ke negaranya dengan depresi, kegilaan, karena mereka tidak tahan bagaimana ketika mereka melihat temannya di segala macam kejahatan pada waktu perang, sehingga orang-orang yang prajurit ini pulang nggak mati, tapi yang ada adalah jadi gila, jadi trauma, nggak bisa tidur. Tapi kakek dari si Elle ini, dia bilang ketika dia pulang dalam kondisi mental yang sehat. Kenapa? Karena setiap hari dia tuliskan semua kisah dia di dalam peperangan. Walaupun kisahnya itu tidak sebrutal itu yang diceritain orang dikuliti, tapi dia lebih banyak menceritakan lebih kepada cintanya. Cinta, tunggu, saya akan segera kembali. Saya yakin minggu depan aku bisa melihat wajahmu yang cantik. Istilahnya ceritanya yang menarik gitu loh. Dan dia kirimin itu setiap hari. Bahkan Elle ini katanya kakeknya itu ada yang sebagian surat itu tidak sempat terkirim karena kan namanya perang, emang ada tukang pos yang datang tiap hari. Sampai dia simpan di dalam sebuah kotak, dia bawa balik ke negaranya. Dan itu menjadi sebuah kisah, bukan hanya memberkati istrinya sampai pada akhirnya dia meninggal, dan tidak berapa lama istrinya juga, tapi mereka sempat menikah selama 65 tahun, dan semua surat ini menjadi berkat buat anak-anak dan cucunya. Bagaimana kisah cintanya seorang kakek Elle kepada istrinya. Tuh kan, seru kan? Jadi maksudnya hal yang sepele yang kita bisa tuliskan. Terus bertanyanya, apakah saya harus menuliskan dan mengirimkannya seperti kakek? Oh, nggak usah ya. Sobat Maestro bisa menulis, namanya suratnya untuk diri sendiri. Jadi boleh ditulis, atau mau surat untuk Tuhan Yesus boleh. Masukin ke amplop setiap hari. Bandung 9 Maret 2024. Tuhan Yesus, hari ini saya lagi bahagia karena saya ketemu dengan cucu saya yang cantik, namanya ini apa. Oke, masukin. Tapi besoknya Bandung 10, saya
mengalami kesedihan karena saya punya anjing kesayangan saya mati. Kan bisa begitu. Tapi kita tuliskan perasaan-perasaan emosi sehingga itu menjadi sebuah dan masukkan di dalam kotak sehingga satu kali setiap surat-surat kita bisa baca ulang, kita bisa lucu, tanggal segini gue pernah nangis, tanggal segini gue pernah marah. Atau ketika kita nggak ada, itu menjadi berkat buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Bahkan kalau kita baca renungan harian, atau kita baca Alkitab, kita bisa tulisin, hari ini Tuhan ingatin dari kisah Mazmur, bahwa kita nggak boleh simpen dosa. Saya mau berubah. Ini kan bahasa sendiri kan Mas Ari? Betul. Iya, ini penting ya Sobat Maestro ya. Intinya saya banyak menemukan orang-orang yang dalam depresi akut karena mereka nggak bisa merilis emosinya dan perasaannya, Bu. Sebetulnya tipsnya gampang ya, dengan nulis aja jurnal gitu. Minimal emosi-emosi negatif itu nggak mengendap di dalam perasaan kita ya, Bu ya. Ada rilisan gitu loh ya, baik. Tapi jangan di medsos ya Sobat Maestro ya. Kalau di medsos itu dari fakta yang ada ketika kita merilis perasaan kita di medsos, itu hanya 1% yang merespon positif, 99% malah membuli. Ya betul ya, jadi jangan pernah tuliskan statusnya Mas Ari ya, aku lagi begini. tapi nggak tahan Bu, tetap aja sayanya lebih suka lihat aja Facebook saya statusnya. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu Sobat Maestro, itu tadi cuma 2 tips ya, tulis jurnal, menulis surat yang pasti adalah kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas hidup kita sendiri. Jadi kita perlu menciptakan kesenangan, kesehatan untuk diri kita sendiri. Ya, orang lain tidak bisa bertanggung jawab atas hidup kita, even itu pasangan kita. Jadi tetap harus pada diri kita sendiri. Kenapa? Satu kali kita meninggal dan kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan nggak tanya suami kita, tapi Tuhan tanya kita, apa yang sudah kamu lakukan di bumi ini? Jadi hari ini waktunya kita nggak hidup di dalam kesedihan, kita nggak hidup di dalam stres, di dalam kepahitan, tapi ayo kita keluar dari mudinya kita boleh bilang setiap pagi, Tuhan, hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan, saya akan lihat dan mujizat dan pertolongan Tuhan. Positive affirmation kita keluarkan dari pagi. Ketika kita ngalamin masalah, ingat ya tadi pagi saya udah bilang, hari ini hari penuh dengan mujizat dan pertolongan Tuhan. Hari ini saya harus bahagia. Hari ini saya harus bisa lewati dengan ucapan syukur. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Ya, Tuhan itu pengen kita berbahagia. Ingat ya, saya mau bilang sekali lagi, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan sedih ketika kita lihat sedih. Tuhan sedih ketika lihat kita marah. Dia mau kita bahagia ya. Betul. Ya, ini menjadi ya Sobat Maestro ya, langkah mudah sih sebetulnya. Saya sebetulnya 1 bulan ini dalam lembah kekelaman Bu, karena memang ya itu nggak berani ngomong sama orang lain, nggak mau cerita gitu ya. Jadi seperti untung saya masih menjaga kewarasan, masih bisa siaran, nggak mengambil langkah-langkah yang tidak diinginkan gitu ya Bu ya. Karena ya itu Bu, nggak berani cerita gitu. Belajarlah Mas Ari, karena sekali lagi kita itu semuanya punya tempat itu terbatas ya. Kalau ilustrasi, kita punya botol isi 500 mili gitu loh, kita jejelin gitu ke 500 mili, dan tetap aja satu kali tuh akan penuh dan satu kali akan bludak gitu loh. Dan itu yang kita takutin. Apa yang kita harus lakukan? Ambil tuh tutup botol yang menghumbat, kita buka tutupnya, kita keluarin semua isi-isinya. Jangan menaruh sampah di dalamnya. Ingat ya, bukan hanya mental kita yang terganggu, emosi kita terganggu. Ingat, selalu ada sakit penyakit yang berkorelasi dengan pikiran dan perasaan kita. Ya, kita bicara ketika kepahitan yang bertahun-tahun kita simpan, ternyata ujungnya kemana katanya? Kepada penyakit kanker ya. Ada lagi orang yang merasa perasaannya itu marah yang tidak pernah terkendali. Pada akhirnya kemana? Kepada diabetes, darah tinggi. Jadi kita perlu untuk itu supaya kita menjadi sehat secara tubuh, jiwa, dan rohani ya. Semuanya terpelihara sempurna di tangan Tuhan. Ya.
Oke, iya Sobat Maestro, kita mulai oret-oret ya, kita beli buku lagi ya. Walaupun Iya. walaupun nggak ada buku kan sekarang semuanya punya HP ya, ngetik-ngetik aja lah nggak apa-apa kan, nggak harus nulis di buku juga ya Bu ya. Kan HP kan ada Betul. catatannya tuh, jadi disimpan aja di folder sendiri gitu. Boleh. Yang penting adalah teman-teman Sobat Maestro mau melakukannya gitu ya. Iya, dirilis ya semua perasaan-perasaan itu Sobat Maestro ya. Karena saya beberapa waktu lalu kan mengunjungi di rumah sakit, bukan rumah sakit Bu, tempat penampungan orang dengan gangguan jiwa begitu. Dibiarin ODGJ. aja ODGJ. Jadi dibiarin aja gitu. Padahal mereka itu butuh tempat untuk merilis perasaan-perasaan. Lu ngelantur, lu gini. Ya biarin aja, dengerin aja gitu. Dan dari yang saya lihat itu berangsur-angsur sekalipun nggak instan, mereka tuh jauh lebih tenang, lebih gampang untuk recovery gitu Bu, dengan sudah dari taraf ODGJ-nya gitu Bu. Hanya butuh orang yang mau denger, butuh tempat untuk merilis perasaannya itu gitu. Bahkan kan ada sampai kemarin kan ada viral ya, ada seorang public figure yang dia sebetulnya aware banget Bu dengan wah ini kayaknya kalau saya diem-diem saya ODGJ, sampai dia datang ke rumah sakit jiwa cari psikiater untuk dengerin dia Bu gitu. Itu. Iya. Dan itu menginspirasi public figure yang lain. Lu nggak malu ke psikiater dibilang gila, bodoh amat, yang penting gue menyelamatkan diri gue katanya. Betul, setuju Mas Ari. Sobat Maestro, sekarang ini kita tidak bisa bilang bahwa setiap orang yang bertemu dengan konselor, bertemu dengan psikiater atau psikolog adalah orang yang dengan gangguan jiwa. Tetapi semua orang sebenarnya pada intinya kita tuh punya yang namanya gangguan jiwa. Hanya kan ada yang rendah, sedang, sama tinggi. Jadi kita memang perlu mengenali diri kita seperti apa ya, self awareness-nya kita tahu hari ini kita sedang sehat atau tidak. Jadi jangan sampai orang lain yang bilang sama kita, kayaknya kamu sudah mulai ODGJ ya. Nah itu bahaya. Oke. Iya. Yuk kita mulai aware ya Sobat Maestro ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mencari konselor ya. Nah rumah konseling Parahyangan Bandung cukup banyak kok ya, ahli-ahli yang sudah terlatih begitu ya. Jadi nggak usah takut. Yang penting kita selamatkan diri dulu lah ya. Kalau Anda ngerasa ada sesuatu yang contohnya aku kok agak ini meriang ya. Nah Anda pasti ke warung lah cari obat. Nah jiwa kita kan juga seperti Ibu Sarah dari beberapa waktu yang lalu kok udah mulai mood swing, udah mulai bad mood. Nah ya coba carilah pertolongan begitu ya, cari teman untuk merilis perasaan Anda. Kalau misalkan takut atau nggak enak ya udah ke rumah konseling Parahyangan Bandung aja, dijamin privasinya aman. Betul. Jadi Mas Ari, betul ya, kita itu kalau sakit perut langsung tahu obatnya, Imodium. Sakit kepala, Paramek gitu ya. Tapi ketika kita stres, ketika kita frustasi, kita tahu nggak sih obatnya? Nah itu ya. Jadi kita harus aware gitu ya, harus tanggap, karena sekali lagi ketika gangguan ini terjadi di mental kita, mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi semua jiwa kita. Jadi harus waspada juga gitu loh. Kan gini ya Bu ya, kalau misalkan kita sudah bad mood ini Bu ya, buru-buru Bu nulis jurnal, buru-buru nulis surat gitu, buru-buru tidur siang gitu. Ya. Kalau udah kadung, kalau Bang Jul kan selalu kalau sudah kadung nih, kita udah bad moodnya udah bener-bener bad mood gitu. Orang bad mood itu kan kayak seperti binatang yang ketika kita tolong kan kita digigit Bu, malah Bu. Ya, enggak juga menggigit sih kali ya. Itu tergantung kepada responnya ya. Ya, soalnya ketika kemarin saya dalam kondisi yang stres gitu kan, saya berharap teman saya ini datang nemenin saya, tapi dia begitu datang ngajak berantem aja gitu kan, saya usir gitu. Lu aneh ya gitu kan. jadi orang lain jadi serba salah gitu Bu. Mau lu itu apa sih gitu kan? Ya temenin gua gitu. Udah gua temenin, lu aja berantem gitu kan. Jadi saya sendiri juga nggak bisa menerjemahkan. Namanya orang lagi depresi Bu ya, bingung gitu. Nah kalau sudah depresi yang betul-betul kita tidak bisa
mengeluarkan semua perasaan emosi kita, ya memang kita perlu ditolong orang lain ya, khususnya orang-orang yang profesional, terus perlu juga kita ditolong oleh hamba Tuhan, ya itu juga perlu gitu loh. Kalau sudah dalam kondisi kita surrender, gak tahu lagi, gue mesti gimana lagi ya. Kemarin Bu Sarah bilang, gue tulisin, Bu sekarang mau nulis, otak gue aja udah nggak ada, udah nggak tahu apa yang gue pikirin. Nah, kalau udah gitu, kita memang perlu ditolong gitu loh, Mas Ari. Iya, betul. Jadi jangan takut dan jangan malu ya Sobat Maestro ya, ketika Anda sudah mengalami hal-hal yang mungkin mengganggu ya. Setiap orang bisa bad mood, tapi ketika bad mood itu sudah mengganggu aktivitas, mengganggu relasi, hati-hati ya. Cepat cari pertolongan, begitu ya Bu Saraya. Betul. Nah, termasuk juga mungkin Bapak Ibu Sobat Maestro yang hari ini sehat secara emosi, melihat orang-orang yang ada di sekitar kita seperti tadi yang indikasinya itu sudah mengarah kepada depresi, ya mood booster gitu kan. Ya kita juga harus menolong gitu ya. Balik lagi, gereja di sini nggak bisa hanya menyajikan ibadah. After itu ya terserah lu mau sembuh nggak, ya terserah, nggak gitu juga gitu ya. Kita perlu memperhatikan orang-orang yang hadir di dalam ibadah, apa yang kita bisa tolong gitu ya kepada jemaat-jemaat di dalamnya gitu ya. Saya bersyukur, saya senang kalau di setiap gereja ada tim pemerhati, kemudian ada juga disediakan konselor-konselor profesional, disediakan pendoa-pendoa yang betul-betul maksudnya care gitu ya. Jadi kita perlu mengamati orang-orang yang di sekitar kita, siapa yang kita bisa bantu untuk kita layani, untuk kita bisa doakan, untuk kita bisa dengarkan masalahnya. Karena seringkali orang ketika datang ke gereja nyanyi, dengar firman, seger. Tapi begitu sampai ke rumah dia masalah lagi gitu ya, karena di dalamnya nggak diberesin gitu ya. Oke. Nah apalagi Bu yang mesti kita waspadai dengan mood kita ini Bu? Ya, jadi memang sekali lagi kalau kita mau bicara mood, banyak hal yang kita harus waspadai ya. Yang tadi ya, ciri-cirinya udah jelas banget kalau misalnya kita mulai bermasalah dengan pasangan, kita lihat pasangan kita sudah nggak bisa tidur, atau anak-anak kita yang nggak mau makan, terus yang kebalikannya makan terus ya. Kemudian anak kita sudah sulit berkonsentrasi, kemudian udah nggak bisa ditanyain, suruh ambil keputusan, terus udah mulai sering sakit kepala, sakit perut, lelah gitu ya. Jadi kita perlu cermatin itu. Aduh, ternyata pasanganku sudah mulai mood disorder. Aduh, jangan sampai aku harus cek apakah ini sudah masuk mengarah ke depresi atau tidak. Jadi kita waspada bukan diri kita sendiri, kita mungkin dengan mendengarkan hari ini kita mulai aware ya, suasana orang-orang yang kita cintai ya. Nah, biasanya kalau kita berobat pasti kalau udah masuk ke mood booster yang parah, pasti akan dapat pengobatan ya dengan obat-obat antidepresan ya, untuk dia mulai mulai agak ditolong dulu dengan obat-obatan sebelum dia nanti dikonseling ya. Kayak tadi kalau sudah depresi, kita nggak bisa lagi ajak dia bicara gitu ya, kecuali ya kita doakan. Nah, kita harus bawa dia ke psikiater dulu ya, sampai nanti di psikiater atau psikolog itu ada yang disebut dengan yang namanya terapi bicara Sobat Maestro. Terus ada juga namanya elektrofulsif terapi gitu kalau saya nggak salah ya, supaya otaknya itu mulai dirangsang dengan arus listrik yang ringan. Kemudian juga ada, kalau saya pernah belajari, itu ada namanya juga stimulasi magnetik transkranial ya. Itu untuk orang yang sudah mengalami depresi berat ya, dan nggak bisa lagi ditolong oleh obat-obatan. Nah, jadi kita perlu aware ini ya. Yuk kita saling, bukan hanya kita yang sehat, tapi orang-orang yang bersama-sama dengan kita juga harus sehat secara emosi ya. Betul. Ya, wah ini sangat menarik ya Sobat Maestro ya, dan ini kan nggak kelihatan ya Sobat Maestro ya. Ini penting sekali karena kita yang tahu ya kita sedang mengalami emosi yang seperti apa begitu ya. Nah, Ibu Sarah, sebetulnya masih banyak yang bisa kita ulik begitu ya, tapi nggak sadar. Bukan nggak sadar ya, nggak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol.
Iya, ingat Oke. ya Mas Ari ya. Mas Ari juga harus sehat, nggak boleh stres Amin, lagi ya. amin. Ini stres Bu, gitu. Jadi, aduh. Tapi ya itu tadi ya dari apa yang Ibu Sarah sampaikan, ya mulai ngobrol dengan beberapa orang, mulai ngetik, lumayan lah jadi novel gitu Bu. Hitung-hitung nanti buat novel kan laku. Nah, itu ya. Buat bahan siaran gitu ya. Betul. Aduh, gitu. Oke, nah Ibu Sarah, apa yang bisa kita simpulkan dari mood booster ini, Bu Sarah? Sebetulnya masih banyak yang bisa kita kupas dari topik ini, Ibu Sarah. Betul. Jadi kesimpulan yang pertama adalah cintai diri kita sendiri lebih dulu. Ya, sebelum kita mencintai orang lain, cintai diri kita dulu ya, supaya kita sehat. Ketika kita sehat, kita bisa mencintai orang lain dengan baik, gitu ya. Kita kenali diri kita sendiri, apa yang membuat kita menjadi stres. Dan kalau kita tahu, kita kenali dengan pasti apa yang membuat kita stres, kita tahu cara mengatasinya. Kalau nggak tahu, cari rumah konseling parahyangan, cari orang-orang yang mengerti dan secara rohani dewasa. Nah, dan yang terakhir saya mau bacain di Amsal 3 buat kita semua ya. Amsal 3 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia ya. Sobat Maestro, ingat selalu ada cinta, selalu ada harapan. Sesulit apapun yang sedang kita alami, seberat apapun tantangan yang sedang kita hadapi, ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mau kita panjang umur, Tuhan mau kita sejahtera, Tuhan mau kita bahagia. Dan biarlah apa yang tadi, tuliskanlah katanya pada loh batu ya. Sama kalau saya cuma pesan, tuliskanlah pada kertas ya, atau tuliskanlah pada handphonemu, supaya kita bisa mengeluarkan semua emosi negatif kita. Dan setelah itu yuk kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, inilah kondisi saya hari ini. Saya serahkan di dalam tangan Tuhan, karena saya percaya di dalam tangan Tuhanlah ada kemenangan. Di dalam tangan Tuhan ada pertolongan tepat pada waktunya. Ya, semangat Sobat Maestro. Ingat ini hari nyepi, bukan hanya untuk teman-teman yang Hindu saja nyepi. Yuk kita semua juga nyepi bersama Tuhan. Waktunya kita melihat diri kita dan menuliskan apa yang sudah terjadi dengan hidup kita. Itu saja Mas Ari, Tuhan berkati. Ya, amin. Oke, nah yuk ya Sobat Maestro ya. Ini mumpung liburnya lumayan panjang ya, long weekend, karena besok juga tanggal 12 itu awal puasa, jadi masih ada beberapa yang libur. Jadi yuk kita gunakan masa-masa libur ini untuk merawat mental dan jiwa kita. Ibu Sarah, terima kasih buat hari ini. Sehat selalu Ibu Sarah. Terima kasih Mas Ari. Baik Sobat Maestro, dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Sarah, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap aware dengan kesehatan mental Anda. Tuhan memberkati.